Bab 586, bertarung dengan heboh karena ramuan roh. Pulau di tengah danau itu tentu saja merupakan jantung dari kebun herbal kuno. Jiang Chen tidak ragu lagi. Namun, meskipun sudah dekat, dia merasa bahwa itu tidak mudah dijangkau seperti yang terlihat. Dia juga merasakan sesuatu yang sedikit membingungkan tentang suasana di sekitar danau besar itu. Pada pandangan pertama, permukaan danau tampak tenang dan tenteram, tetapi pengalaman Jiang Chen dari kehidupan masa lalunya memperingatkannya. Baginya, rasanya seperti permukaan danau yang damai menyembunyikan kekuatan mengerikan yang bersembunyi di dalam air. Bahkan saat kabut-kabut perlahan menghilang dari udara di atas danau, Jiang Chen merasa kecurigaannya tumbuh. Cahaya bercahaya yang memancar dari pulau itu tampak terlalu tidak nyata untuk dipercaya. Saat dia merenung, Penatua Xianggan tiba-tiba berseru, "Semuanya, Katedral Agung saya akan mengambil langkah pertama." Dia menembak ke udara, memimpin jalan saat dia menuju pulau. Xiang Qin dan Yue Bai selangkah di belakangnya, melesat di udara dalam nyala api. 3 tetua lainnya dari Katedral Agung juga mengikuti dengan cepat di belakang ketiganya. 2 jenius yang tersisa dari Katedral Agung hanya berada di puncak alam asal, tetapi tidak terpengaruh dalam pengejaran mereka, menghancurkan mesin terbang yang membawa mereka ke udara. Anggota sekte lain juga mengambil kesempatan untuk mengudara, bahkan sekte peringkat kelima. Di sisi Regal Pil Palace, Penatua Yunni memimpin kelompok untuk menempati pusat formasi keseluruhan, terbang ke pulau di tengah danau. Meskipun tidak satu pun dari 4 jenius muda mereka dari alam bijak dan dengan demikian tidak bisa terbang, prestasi ini tidak sulit untuk dicapai berkat bantuan mesin terbang-terbang. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk tiba di tengah danau. Saat setiap sosok mendarat di tanah yang kokoh, mereka merasakan perasaan mudah dan nyaman menyelimuti tubuh mereka saat energi roh yang melimpah membuat mereka merasa riang dan gembira. Tes-tes, bahkan pinggiran pulau ini memiliki energi roh yang begitu melimpah. Itu sudah setara dengan tanah terkaya di sekte kami. Seberapa padat konsentrasi kekuatan roh saat kita mencapai jantung pulau? Seorang tetua dari Istana Pedang Suci memanggil. Pulau ini tidak besar, tetapi memberikan perasaan suci bagi orang lain. Penatua Yunni melihat keluar dan juga merenungkan dirinya sendiri, menghela nafas, kekuatan roh yang begitu kaya tidak terlihat bahkan di dalam 6 sekte besar. Mungkin ada ramuan roh peringkat langit di dalam. Petik 2. Semua orang memikirkan herbal peringkat langit dalam perjalanan ke pulau itu. Para tetua kurang lebih telah mengumpulkan beberapa ramuan peringkat bumi di sepanjang jalan. Meskipun itu adalah tingkat ramuan roh yang lebih umum digunakan oleh para pembudidaya alam kaisar, masih ada pasar untuk mereka di myriad domain, meskipun tidak umum terlihat. Herbal peringkat langit bagaimanapun, adalah kejadian yang muncul sekali dalam 100 tahun. Munculnya ramuan roh peringkat langit menandai konflik dan pertumpahan darah, itulah sebabnya mereka hampir tidak terlihat di myriad domain. Namun, semua orang yang hadir memiliki firasat, bahwa kali ini, seseorang pasti akan muncul di area inti dari Taman Ramuan Kuno. Jadi karena itu, tidak ada dari mereka yang bertanya-tanya apakah ramuan peringkat langit akan muncul, hanya bertanya-tanya berapa banyak yang akan muncul. Semuanya hati-hati, ada formasi tak berbentuk di pinggiran pulau. Jangan memungut biaya dengan sembrono. Meskipun Penatua Yunni dalam hati gelisah, dia tidak kehilangan ketenangannya dan benar-benar memahami sesuatu dari situasinya. Jiang Chen juga telah mencatat bahwa ada formasi tak terlihat di sekitar saat dia mendarat, dan bahkan lebih banyak hal hadir yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Hidungnya berkedut saat dia dengan hati-hati mengamati sekeliling dengan kesadarannya, keraguan tumbuh di hatinya. "Apa yang kamu cari, saudara junior?" Ling Bier semakin penasaran saat melihat Jiang Chen berjalan mondar-mandir di pinggiran pulau, melihat ke sana kemari. Dia khawatir akan ada bahaya di pulau itu juga, dan mengikuti Jiang Chen. Jiang Chen berkata rendah, "Kakak perempuan, tidakkah menurutmu pulau ini agak aneh?" Pulau ini penuh dengan keanehan, tetapi saya tidak dapat benar-benar mengidentifikasi apa. Ling Bier menjawab dengan jujur. Jiang Chen mengangguk, sepertinya membentuk tebakan yang tidak jelas tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia melihat betapa khawatirnya Ling Bier, sebuah pikiran muncul di benaknya. "Kakak senior, saya sudah menemukan buah hati merah dari 4 ramuan roh. Kami hanya kehilangan Tausan Mesh Jaderut sekarang. Betulkah?" Kegembiraan yang mengejutkan terpancar dari matanya, kegelisahan memecahkan wajah Ling Bier yang biasanya dingin. "Ya,
Saya harap Jaderut ada di pulau ini. Jiang Chen mengangguk. Ada banyak ramuan roh di pinggiran. Kakak perempuan senior, mari kita lihat. Petik 2. Lingbier mengangguk dan menjawab dengan sangat patuh, baiklah. Keduanya berjalan-jalan sebentar. Meskipun ada ramuan roh peringkat suci di pinggiran, ada sangat sedikit ramuan roh peringkat suci sejati yang hadir. Jaderut adalah ramuan roh suci sejati dari tingkat tertinggi, jadi tidak ada satupun bayangan yang terlihat. Kelas berat dari 6 sekte besar telah berhasil menemukan formasi pintu masuk sekarang. Semuanya, formasi juga harus dibuka setiap 3000 tahun sekali. Pintu masuk ini belum sepenuhnya terbuka, jadi mengapa kita tidak menggabungkan upaya kita untuk menyerang formasi dan membukanya? Jika tidak, kita harus menunggu 1 hari atau lebih untuk menyelesaikan pembukaannya. Ini adalah proposal Penatua Xianggan, yang disetujui secara umum. Jelas bahwa semua orang dalam suasana hati yang sangat cemas setelah memasuki inti pulau ini. Setiap menit dan detik benar-benar kritis. Jiang Chen dan Lingbier telah kembali ke kerumunan sekarang dan mendengar saran Penatua Xianggan. Jiang Chen, bagaimanapun, mengerutkan kening. Gunung, Kripling Meraj dan Taman Herba kuno ini, serta pulau tengah taman ini dilindungi oleh lapisan formasi, diatur dengan cara yang rumit. Jelas ada seseorang yang sangat menderita di sini. Ada urutan tertentu untuk semuanya di sini. Petik 2. Dari pengalaman kehidupan masa lalunya, Jiang Chen merasa yakin bahwa banyak perhitungan yang cermat telah dilakukan untuk mendirikan formasi di pulau ini. Jika formasi masih terbuka, maka mereka harus menunggu dan tidak mencoba menerobosnya dengan kekerasan. Namun, sementara itu mungkin pikirannya, dia tidak punya hak untuk berbicara di sini. Dia telah mengambil bagian terbesar dari perhatian sebelumnya, dan telah menarik banyak mata. Jika dia melangkah keluar dan mengemukakan pikirannya, dia hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Dia tidak ingin menempatkan dirinya sebagai musuh publik dan dikutuk secara universal. Oleh karena itu, meskipun dia sangat meremehkan ide Penatua Xianggan, dia tidak menunjukkan kedipan reaksi, hanya mengirim pesan diam kepada Mu Gaoqi dan Lingbier, saya khawatir akan ada akibat jika kita menerobos ini, pembentukan dengan kekuatan. Semua orang harus berhati-hati dan segera pergi jika kita mengalami situasi berbahaya. Jiang Chen adalah orang yang menentukan. Meskipun dia penasaran berapa banyak harta yang bisa diperoleh dari area inti ini, dia bukan seseorang yang akan mengorbankan hidupnya demi kekayaan. Pemujaan Mu Gaoqi terhadap Jiang Chen telah mencapai kebutaan total sekarang. Pada titik ini, jika Jiang Chen mengeluarkan proklamasi untuk makan kotoran, dia mungkin akan berpikir bahwa yang pertama punya alasan untuk itu. Adapun Lingbier, meskipun tingkat kepercayaannya tidak pada tingkat berlebihan Mu Gaoqi, dia memiliki rasa ketergantungan yang tidak dapat dijelaskan pada Jiang Chen juga. Semua tetua berkumpul di bawah kepemimpinan Penatua Xianggan dan melepaskan seni mereka masing-masing, menghujani celah dalam formasi. Upaya gabungan dan kekuatan dari 30 pembudidaya bijak tidak kalah dengan pukulan normal dari pembudidaya alam kaisar tingkat ke-6. Memukul, setiap serangan merobek berbagai rune, melepaskan aliran udara multiwarna dari celah formasi. Rune ini adalah yang telah membangun formasi, dan terus dihancurkan saat formasi dibuka. Saat serangan berlanjut, mereka menghancurkan integritas formasi dan meningkatkan kepadatan kekuatan roh yang keluar darinya. Arus udara berwarna pelangi mulai menyebar, menyebabkan kabut warna-warni menutupi udara di atas pulau setelah beberapa saat. Saat Jiang Chen menyaksikan pembukaan melebar, ekspresinya benar-benar menjadi lebih serius daripada menjadi bersemangat. Mata dewanya melihat ke awan cerah yang menyebar di udara, dengan marah berlari melalui perhitungan dan ide di benaknya. Itu pada saat ini, ledakan, gumpalan udara berwarna-warni menjamur ke udara, disertai dengan ledakan yang menghancurkan surga. Formasi telah benar-benar runtuh, dan retakan yang jelas muncul di depan semua orang. Formasi akhirnya hancur. Ayo masuk. Penatua Xianggan tidak ragu-ragu sejenak saat dia menyerang dengan orang-orangnya. Semua sekte lain enggan tertinggal dan berlari juga. Kita pergi. Meskipun Penatua Yunni adalah tipe yang berhati-hati, anak panah itu sudah berlekuk kehaluan dan dia tidak bisa tertinggal. Kalau tidak, jika mereka masuk terlambat, tidak akan ada hal baik yang tersisa untuk istana Pil Regal. Ayo pergi. 3 tetua lainnya juga setuju. Jiang Chen melihat Mu Gaoqi menatapnya dan mengangguk sebagai balasannya. Dia masih akhirnya memutuskan untuk masuk untuk melihatnya. Dengan itu, tim Regal Pil Palace juga bergegas ke kedalaman pulau.
Hamparan tanaman yang subur dan menghijau menyambut mata saat mereka bergegas masuk. Segala macam flora eksotis dan langka menghiasi kedua sisi jalan setapak mereka. Tidak ada sembarang ramuan peringkat roh di sini sama sekali, yang paling rendah di antara mereka adalah peringkat suci, dan ada banyak ramuan peringkat suci sejati juga. Ini adalah harta karun mutlak. Murid-murid muda dari masing-masing sekte khususnya kehilangan akal sehat mereka dan mulai dengan marah menyerbu daerah itu. Meskipun ramuan roh peringkat suci tidak begitu berharga dalam konteks taman ramuan kuno, mereka akan mendapatkan harga yang cukup mahal di domain segudang, untuk tidak mengatakan apa-apa dari peringkat suci sejati. Ramuan roh itu benar-benar barang mewah untuk pembudidaya alam asal. Bahkan para jenius top yang baru saja memasuki alam bijak memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk ramuan roh peringkat suci sejati. Jadi tidak peduli tingkat kultivasi mereka, semua jenius muda mulai memanen herbal dengan marah. Shen Qinghong mau tidak mau ikut bergabung juga. Mu Gaoqi berbicara, "Kakak Chen, haruskah kita mengambilnya?" Jiang Chen menganggukkan kepalanya sedikit, "Kamu bisa mengambilnya jika kamu mau." Namun, dia tidak bergerak, tetapi hanya berputar-putar santai di sekitar tempat itu, sesekali memetik ramuan di sana-sini. Namun, dia tidak menyapu ladang dengan mengabaikan seperti murid-murid muda lainnya. Dia sangat pemilih dengan herbal yang dia ambil, dan mereka juga bukan yang paling berharga. Tidak ada yang memperhatikan gerakannya selain Penatua Wu Hen. Dia memperhatikan yang pertama dengan mata dingin dari bayang-bayang, benar-benar bingung. Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak bisa memahami dengan tepat apa yang sedang dilakukan Jiang Chen. Bab 587, Penekanan yang disengaja. Hanya Penatua Wu Hen, yang mengawasi Jiang Chen, yang sesekali melirik tanaman obat, para tetua lainnya tidak menyayangkan mereka sedikitpun. Ramuan roh yang tumbuh di sini tidak dapat memuaskan makan monster tua tingkat tua ini. Herbal peringkat langit adalah apa yang mereka cari, dan mereka bahkan meremehkan untuk bertindak jika setidaknya tidak melibatkan herbal peringkat bumi. Para jenius muda hanya membutuhkan 4 jam untuk mencabuti ladang di sekitar mereka. Orang-orang ini sangat puas dengan hasil panen mereka yang melimpah. Wajah-wajah gembira di sekelilingnya. Mu Gaoqi, berdasarkan konstitusi kayu bawaannya, juga telah mencapai skor besar. "Kakak Chen, bagaimana panenmu?" Mu Gaoqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum misterius, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak berjuang untuk ramuan sama sekali, dan yang dia ambil tidak bisa dianggap berharga. Tapi Jiang Chen yakin bahwa dalam waktu beberapa hari, ramuan ini bisa melonjak nilainya, memberinya kekayaan yang tak terbayangkan. Setelah semua jamu dibagi, rombongan berangkat lagi. Pulau itu tidak besar, sebuah bangunan besar dan tinggi terlihat melalui kabut-kabur setelah beberapa kilometer. Jiang Chen memiliki penglihatan yang sangat baik berdasarkan mata Tuhannya dan dapat melihat bahwa struktur itu sebenarnya adalah sebuah altar. Ada platform besar yang dikelilingi oleh ribuan anak tangga batu yang mengarah ke sana, seperti tangga naik ke surga. Di setiap sudut peron pertama ada taman yang penuh dengan tanaman herbal. Ada peron kedua yang identik dengan peron pertama setelah menaiki 400 anak tangga lagi. Meskipun taman di platform kedua ini jauh lebih kecil daripada yang pertama, mereka memiliki kekuatan roh yang lebih kaya. Berbeda dari 2 platform pertama, yang ketiga memiliki altar di tengah. Ada sebuah taman di setiap sudut platform ini, sangat mirip dengan yang ada di platform sebelumnya. Perbedaan sebenarnya adalah bahwa taman-taman ini dipenuhi dengan lapisan aura kebetulan. Sinar cahaya responden memancar dari mereka dan menciptakan pemandangan yang menakjubkan, memancarkan suasana yang sangat surgawi. Herbal peringkat langit. Jiang Chen tidak bisa melihat platform ketiga, tetapi ketika dia menggunakan kepala psikis, kesadarannya setara dengan salah satu tetua di sini. Sama seperti para tetua, dia menemukan herbal peringkat langit di platform ketiga. Jiang Chen tidak yakin dengan jumlah herbal langit yang ada di atas sana, tetapi rasa kekuatan roh mereka yang kuat dan unik tidak bisa salah. Dia juga bisa mengatakan bahwa ada tanaman herbal peringkat bumi yang tumbuh di taman di platform kedua. Sejalan dengan itu, 4 bidang roh terbesar di tingkat pertama berisi ramuan peringkat suci sejati. Ini untuk mengatakan ada 3 level platform yang diperingkat dari rendah ke tinggi, dengan berbagai tingkat keberuntungan yang meningkat secara linier. Para penatua semuanya telah mengalami banyak hal dalam hidup mereka. Ketika mata mereka bertemu dengan platform tertinggi,
mereka langsung tahu apa yang ada di sana. Imajinasi monster tua ini menjadi liar. Mereka tahu mereka akan menemukan herbal peringkat langit di platform ketiga. Satu-satunya pertanyaan yang belum bisa mereka jawab adalah berapa banyak dari ramuan ini yang akan mereka dapatkan masing-masing. Semuanya, aku punya saran. Penatua Chen dari Istana Pedang Suci tiba-tiba angkat bicara. Hati semua orang terbakar saat ini dan mereka dengan tergesa-gesa merencanakan. Kata-kata Penatua Chen benar-benar memecah situasi canggung ini. Apa itu? Para tetua memandang Penatua Chen dengan sedikit bingung. Penatua Chen berkata dengan lugas, semua orang di sini seharusnya sudah menebak sekarang bahwa platform di tingkat ketiga berisi ramuan peringkat langit. Saya sarankan kita membagi ramuan menggunakan urutan yang telah diputuskan sebelumnya. Petik 2. Istana Pedang Suci miliknya telah menempati posisi ketiga dalam lotere. Jika mereka tetap pada rencana ini, dia yakin masih akan ada herbal peringkat langit untuk dia dapatkan. Mungkin, mereka bahkan mungkin beruntung dan mendapatkan 2 atau 3 herbal. Tidak ada yang keberatan terhadap pernyataan kembali Penatua Chen tentang rencana distribusi. Karena metode distribusi herbal peringkat langit telah ditetapkan, bukankah seharusnya ada aturan untuk herbal peringkat bumi? Ramuan peringkat langit adalah keberadaan legendaris di Myriad Domain, jadi para pembudidaya bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk mereka. Namun, mereka terlalu sulit didapat dan sebagai hasilnya, herbal peringkat bumi juga sangat berharga. Bahkan pembudidaya peringkat bijak menganggap ramuan peringkat bumi sebagai barang mewah. Bagaimanapun, pembudidaya peringkat bijak biasanya menggunakan ramuan peringkat suci sejati dan bahkan kemudian, tidak dapat dengan bebas mengkonsumsinya. Semua orang telah sepenuhnya fokus pada herbal peringkat langit, mereka telah melupakan herbal peringkat bumi. Dengan pengingat Penatua Chen, kesadaran melanda mereka, dia benar. Masih ada herbal peringkat bumi. Dilihat dari ukuran platform kedua, seharusnya ada cukup banyak herbal peringkat bumi yang tersedia. Para pembudidaya alam bijak sudah memanen cukup banyak ramuan peringkat bumi di kebun ramuan kuno, tetapi tidak satupun dari mereka akan mengeluh untuk mendapatkan beberapa barang mewah ini lagi. Selain itu, bahkan jika mereka mendapatkan herbal peringkat langit, siapa yang mengatakan bahwa mereka benar-benar dapat menggunakannya untuk diri mereka sendiri? Itu jauh lebih mungkin bahwa mereka harus menyerahkan mereka ke sekte. Ramuan peringkat bumi di sisi lain, dapat disimpan untuk digunakan sendiri dan tidak ada yang akan mengkritik mereka untuk itu. Adik laki-laki Chen, apakah kamu punya rencana? Penatua Xiang Gan tersenyum ringan. Penatua Chen tersenyum. Karena herbal peringkat langit dibagi menurut sekte, herbal peringkat bumi harus dibagi sesuai dengan tingkat budidaya individu. Saya merekomendasikan hanya ahli alam bijak yang diizinkan untuk memetik herbal peringkat bumi. Setiap ahli alam bijak bumi harus diizinkan 2 herbal, dan setiap pembudidaya alam bijak fana 1. Kami akan bergiliran memanen dan ketika semua orang mendapat giliran, kami akan mulai lagi dari awal sampai tidak ada yang tersisa. Petik 2. Penatua Xiang Gan tidak keberatan, tetapi masih menyatakan dengan sombong, ini akan sama seperti sebelumnya, Katedral Agung memiliki prioritas nomor 1. Saya sarankan kita menggunakan urutan distribusi sebelumnya dan memiliki sekte peringkat kelima setelah sekte Tristar. Apakah ada keberatan? Istana Pedang Suci tidak keberatan. Penatua Chen langsung menjawab. Sekte Utara Kegelapan tidak keberatan. Sekte Walkabout juga tidak keberatan. Penatua Tanlang dari Sekte Tristar merasa cukup tertekan karena Sekte Tristarnya menduduki peringkat terakhir dalam lotere, membuat rencana ini cukup tidak menguntungkan bagi mereka. Namun, dia juga mengerti bahwa keberatan hanya akan mengundang penghinaan pada dirinya sendiri, jadi dia hanya bisa setuju tanpa daya. Apa yang tersisa untuk saya katakan? Sepertinya tidak ada keberatan. Di sisi Istana Regal Pil, meskipun mereka berada di peringkat keempat, aturan baru ini sebenarnya bukan yang paling adil bagi mereka karena mereka hanya memiliki 4 tetua alam bijak. Tak satu pun dari jenius muda mereka berada di alam bijak. Ini adalah titik besar keputusasaan bagi mereka. Adapun Sekte Utara Kegelapan, meskipun mereka berada di peringkat kelima dalam lotere, mereka telah setuju karena mereka memiliki 2 jenius muda alam bijak di atas 4 tetua alam bijak mereka. Istana Pedang Suci berada dalam situasi yang sama dengan Wang Han dan Jing Feng, keduanya berada di alam bijak tingkat pertama. Penatua Chen tidak akan membuat saran di tempat pertama jika mereka tidak memiliki keuntungan dalam hal jumlah. Adapun Katedral Agung, mereka juga tidak punya alasan untuk menolak,
karena selain memiliki prioritas, keempat tetua mereka dan Xiang Qin dan Yue Bai semuanya berada di alam bijak. Mudah untuk melihat dari sini bahwa proposal distribusi Penatua Chen dimaksudkan untuk menurunkan keuntungan Istana Pil Regal. Penatua Yunni sangat menyadari situasinya, tetapi tidak berdaya untuk menolak karena semua orang mendukung proposal tersebut. Istana Regal Pil tidak bisa menolak dengan sendirinya. Adapun para tetua dari sekte peringkat kelima, mereka hanya di sini untuk membuat angka. Mereka sudah bersyukur berada di sini, bagaimana mereka bisa memiliki hak untuk berbicara. Elder Yunni, kami hanya menunggu Regal Pil Palace Anda setuju. Kecuali, Anda ingin menentang. Penatua Chen mengejek. Penatua Yunni mendengus. Seorang pria kecil mabuk oleh kesuksesannya. Penatua Chen tertawa terbahak-bahak. Yunni, aku tahu kamu tidak bahagia. Namun, bukan salah kami para jenius muda Anda adalah sampah. Kalau saja mereka setengah layak dan melangkah ke alam bijak, bukankah kuotamu akan lebih tinggi? Elder Xianggan juga tahu bahwa proposal Elder Chen dimaksudkan untuk membuat marah Istana Regal Pil tetapi dia tidak ingin membuang waktu lagi. Baiklah, mari kita berhenti menyimpang. Herbal peringkat langit dan distribusi herbal peringkat bumi telah diputuskan. Adapun ramuan suci sejati di platform pertama, mari kita para jenius muda di alam asal mengambilnya. Lagi pula, kita tidak bisa mengambil semuanya untuk diri kita sendiri. Yang muda juga harus mencicipi, Penatua Xianggan masuk untuk memainkan peran sebagai orang baik. Dengan herbal peringkat langit dan herbal peringkat bumi sehingga distribusi diputuskan, sisanya tidak terlalu penting lagi. Meskipun ramuan suci sejati yang tersisa masih berharga, semuanya digabungkan mungkin tidak sebanding dengan ramuan peringkat bumi tunggal. Apa yang disebut sikap murah hati ini tampaknya kurang merupakan kompensasi dan lebih merupakan cara untuk mengisi mulut mereka. Mu Gaoqi merasa perutnya terbakar karena marah setelah mendengar bagaimana ramuan itu akan dibagikan. Dia bergumam, Istana Pedang Suci benar-benar sekelompok, menentang Istana Pil Regal kita di setiap kesempatan. Mereka jelas mengincar kita dengan rencana itu. Dia merasa tertekan, juga karena dia benar-benar tidak berdaya. Lagi pula, pada akhirnya dialah yang tidak memenuhi harapan. Jiang Chen di sisi lain, hanya menunjukkan sedikit senyum dengan ekspresi yang sedikit aneh. Seolah-olah dia tidak membenci rencana distribusi ini dan berpikir bahwa dikeluarkan dari herbal peringkat bumi bukanlah masalah besar sama sekali. Kakak Chen, bagaimana menurutmu? Gaoqi, tenanglah, tinju mereka lebih kuat, untuk saat ini, jadi metode distribusi secara alami terserah mereka. Tapi siapa yang tahu seperti apa distribusi akhirnya? Senyum misterius muncul di wajahnya, tetapi dia menolak untuk menjelaskan. Memalingkan kepalanya ke Ling Bier, dia berkata, kakak perempuan, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan Jaderut di platform pertama. Kita hanya perlu menemukan satu dan kita akan mengumpulkan semua bahan untuk penawarnya. Adik junior, itu semua berkat kerja kerasmu. Suara nyaring Elder Xianggan terdengar saat ini. Baiklah, pembudidaya alam asal dapat memanen ramuan roh di platform pertama. Mereka akan mengikuti aturan yang sama seperti yang kita lakukan. Mendengar ini, para pembudidaya alam asal melangkah maju satu persatu. Bab 588, Altar Suci. Altar 3 tingkat yang sangat besar tampak suci dan megah dari kejauhan. Semakin dekat kelompok itu mendekat, semakin mereka merasakan suasana kuno altar yang sunyi, membangkitkan rasa kagum. Setibanya di sana, para tetua dari berbagai sekte mulai terjun dengan mengitari platform pertama untuk menghilangkan risiko tersembunyi. Penatua Xianggan kemudian berbicara, baiklah, ada 4 ladang ramuan roh di sini dengan lebih dari 10.000 ramuan peringkat suci sejati, dan hanya 20 beberapa pembudidaya alam asal. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar para pembudidaya alam asal dapat menyimpan setengah dari ramuan yang mereka panen, dan menawarkan setengah lainnya kepada sekte mereka. Lebih dari 10.000 ramuan peringkat suci sejati dibagi dengan 20 beberapa pembudidaya alam asal berarti bahwa setiap pembudidaya masih akan menerima 3 hingga 400 ramuan peringkat suci sejati. Angka ini cukup mencengangkan. Tidak ada yang keberatan dengan proposal ini, setengah dari herbal yang dikumpulkan memang harus diserahkan ke sekte sesuai dengan aturan panen normal dari Met. Rippling meraj. Dengan aturan ini, menjadi mudah untuk membagi herbal. Mata Dewa Jiang Chen mencari ke sana kemari, dan dia segera menemukan Tousan Mesh Jaderut di ladang ramuan roh kedua.
Ada juga lebih dari satu dari mereka juga. Untungnya, tidak ada yang mengambilnya pada saat giliran Lingbier. Jadi, itu jatuh ke tangannya, dan akhirnya, mereka berdua telah mengumpulkan keempat ramuan di daftar Jiang Chen. Setelah kira-kira 1 jam, semua ramuan peringkat suci sejati di tingkat pertama telah diklaim dan kelompok itu melanjutkan ke platform lapisan kedua. Saudara Jiang Chen, menurut Anda berapa banyak herbal peringkat bumi yang ada di tingkat kedua? Mu Gaoqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Chen tersenyum, semakin banyak semakin baik. Mu Gaoqi agak cemberut. Kami tidak akan mendapat bagian bahkan jika ada banyak. Sebenarnya, saya berharap tidak ada sehingga mereka akan kurang senang dengan diri mereka sendiri. Petik 2. Wang Han sedang berjalan di depan dan melihat ke belakang dengan senyum menghina ketika dia mendengar gumaman Mu Gaoqi. Apakah ini tindakan mencela anggur sebagai asam karena kamu tidak bisa memilikinya? Bibir Mu Gaoqi terpelintir saat dia balas menggeram, dan apa yang sangat kamu banggakan? Apa sekarang? Saya tidak bisa bangga, saya memiliki bagian dari ramuan peringkat bumi dari lapisan kedua yang datang kepada saya. Apakah kamu? Jelas, Wang Han sengaja pamer. Jiang Chen lah yang menarik ujung jubah Mu Gaoqi dan berkata, Gaoqi, tidak ada gunanya berdebat. Sebagus herbal peringkat bumi ini, siapa yang tahu dengan siapa mereka akan berakhir pada akhirnya. Petik 2. Wang Han mencibir dengan arogan. Tidak peduli di saku siapa mereka berakhir, mereka tidak akan berakhir di tangan level alam bawah sadarmu. Benar-benar sekarang, Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh. Apakah kamu ingin bertaruh lagi? Jika ramuan peringkat bumi mendarat di tanganku, maukah kamu makan kotoran? Petik 2. Kata-kata, makan kotoran, telah menjadi tabu bagi Wang Han, jadi ketika dia mendengar ini, ekspresinya menjadi hitam. Kamu serangga tingkat alam asal yang menyedihkan. Anda hanya di tingkat semut, apa yang Anda banggakan? Jika Anda jatuh ke tangan saya akan memberitahu Anda apa artinya mengharapkan kematian. Pada saat ini, Penatua Chen itu tiba-tiba tertawa. Wang Han, untuk apa kamu berdebat dengan seorang kultivator alam asal? Jangan lupa identitas Anda sendiri sebagai jenius alam bijak. Anda perlu melihat ke atas, tidak selalu memperhatikan rakyat jelata di bawah. Duo tua dan muda ini tampil luar biasa. Wajah Mu Gaoqi merah padam, dan dia sangat marah. Shen Qinghong juga diam, tetapi dia secara mental terbang melalui rencana tertentu. Ketika saya kembali ke sekte kali ini, saya harus pergi ke pengasingan tertutup dan tidak keluar sampai saya masuk ke alam bijak. Lingbier, di sisi lain, masih tenggelam dalam kegembiraan. Pikirannya tidak lagi berada di sini, di kebun herbal kuno ini, melainkan terbang kembali ke Rossi Valley, kembali ke kediamannya sendiri, dan kembali ke sisi ayahnya. Yang dia inginkan hanyalah pergi sesegera mungkin sehingga dia bisa menghilangkan miasma kebingungan surgawi dari tubuh ayahnya. Di sisi lain, wajah Jiang Chen adalah topeng detasemen. Berapa banyak ahli pamungkas dalam kehidupan masa lalunya yang tergores dan membungkuk di depannya. Bagaimana mungkin alam bijak tingkat pertama Wang Han disebutkan dalam napas yang sama dengan mereka? Bahkan kaisar besar berjudul tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjaga pintu di tingkat dewa. Sekuat apapun mereka hanya ahli di dunia sekuler, tetapi karakter kecil dalam gambaran yang lebih besar. Jadi, tidak ada gunanya bagi Penatua Chen dan Wang Han untuk mencoba dan memprovokasi Jiang Chen seperti ini. Kata-kata mereka seperti angin sepoi-sepoi, tidak meninggalkan satu jejak pun. 400 langkah batu kemudian, mereka akhirnya mencapai peron kedua. Platform ini agak luas, dan lantainya ditandai dengan berbagai gambar aneh. Karakter kuno, piktogram kuno, dan rune mirip kecebong menghiasi tanah. Mereka tampak sangat muskil dan misterius. Tempat ini seharusnya digunakan untuk pengorbanan di zaman kuno. Jiang Chen melihat sekeliling, dengan kasar mengumpulkan arti dari gambar-gambar itu dan memahami bahwa gambar-gambar itu tidak memiliki kekuatan serangan di dalam dan dari diri mereka sendiri. Terlepas dari dia, ada kekurangan pemahaman yang jelas dari yang lain. Namun, mereka juga menduga bahwa gambar-gambar ini sangat simbolis, dan kemungkinan merupakan semacam totem kuno. Jadi, mereka memandang mereka dari kejauhan dan tidak berani mendekat. 4 ladang ramuan roh telah tersebar ke 4 sudut. Ladangnya subur dan penuh dengan tumbuhan, semuanya berusaha untuk saling mengalahkan dalam penampilan. Seolah-olah tempat itu telah berkembang dari zaman kuno hingga sekarang. Tatapan Jiang Chen menyapu ladang,
dan hasilnya sangat mengejutkan. Ada hampir 100 herbal peringkat bumi di setiap bidang, menunjukkan sekitar 400 herbal secara total. Dengan demikian, 30 ditambah ahli alam bijak masing-masing akan menerima sekitar 10 herbal peringkat bumi. Jumlah ini sedikit di luar dugaan Jiang Chen. Para tetua dari 6 sekte besar sama bersemangatnya, saat cahaya cerdas terpancar dari mata mereka. Haha, karena kita sudah mengatakan bahwa Katedral Agung akan menjadi yang pertama, orang tua ini akan membantu dirinya sendiri. Penatua Xiang Gan sangat mendominasi. Setelah berkeliaran di 4 bidang sebentar, dia segera mengunci 2 ramuan peringkat bumi dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. 6 anggota Katedral Agung lainnya yang berpartisipasi semuanya juga masuk setelahnya. Selanjutnya, Sekte Walkabout mengambil giliran. Penatua Wu Hen memimpin begitu saja saat dia memasukkan 2 ramuan roh ke dalam cincin penyimpanannya yang telah dia alokasikan beberapa waktu lalu. Sekte Walkabout hanya mengizinkan 5 pemanen, tetapi meskipun demikian, jumlah herbal peringkat bumi sekali lagi berkurang dengan jumlah kecil lainnya. Selanjutnya adalah Istana Pedang Suci dengan kuota 6 orang yang diperbolehkan. Mereka memiliki nomor yang sama dengan Katedral Agung, jadi ramuan herbal lainnya masuk ke kantong Istana Pedang Suci. Menurut aturan sebelumnya, seorang pembudidaya alam bijak bumi bisa memilih 2 tumbuhan sementara seorang pembudidaya alam bijaksana fana hanya bisa memilih 1. Ketika giliran Istana Regal Pil, hanya Penatua Yunni yang bisa memanen 2 herbal peringkat bumi, karena dia adalah satu-satunya di alam bijak bumi. 3 tetua lainnya hanya bisa memilih 1 selama giliran mereka. Ramuan peringkat bumi juga memiliki tingkat kualitas yang berbeda, jadi mereka yang memanen lebih awal secara alami memiliki keuntungan. Untungnya, kualitas keseluruhan dari ramuan peringkat bumi manapun tidak rendah. Plus, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, jadi mereka akhirnya mengambil apa yang mereka butuhkan dengan sedikit konflik. Ada 10 ahli alam sage bumi dan 25 pembudidaya alam sage fana, yang berarti bahwa 45 herbal akan dipanen di setiap putaran. Dengan demikian, 400 atau lebih ramuan peringkat bumi sudah cukup bagi para pembudidaya alam bijak untuk melewati urutan panen 9 kali. Ini berarti bahwa setiap ahli alam bijak bumi akan mendapatkan 18 herbal peringkat bumi, sementara setiap pembudidaya alam bijak fana akan memiliki 9. Sama irinya dengan para pembudidaya alam asal, mereka hanya bisa berdiri di sela-sela dan melihat yang lain menghasilkan banyak uang. Siapa yang tahu bahwa akan ada begitu banyak herbal peringkat bumi? Jika ini masalahnya di sini, maka mungkin ada banyak herbal peringkat langit di atas juga. Nada bicara Mu Gaoqi agak sedih. Menurut perhitungannya, Istana Pil Regal hanya akan menerima 45 ramuan peringkat bumi dari total 400. Jumlah ini cukup rendah dibandingkan dengan Katedral Agung dan tangkapan Istana Pedang Suci. Katedral Agung khususnya, dapat memperoleh 72 herbal peringkat bumi setelah 9 putaran dengan 2 pembudidaya bijak bumi dan 4 pembudidaya bijak fana. Terlebih lagi, karena Katedral Agung adalah nomor 1 dalam urutan pengambilan, jika ada ramuan yang tersisa setelah 9 ronde, mereka akan melakukannya lagi. Benar-benar ada 14 herbal lain setelah ronde ke-9. Dengan demikian, Katedral Agung melakukan putaran ke-10 dan memanen 8 tumbuhan lainnya. 6 ramuan yang tersisa kemudian pergi ke yang berikutnya secara berurutan, Sekte Walkabout. Sebagai jenius alam bijak, Wang Han berakhir dengan 9 ramuan peringkat bumi pada akhirnya dan jelas ingin mengejek Istana Pil Regal dengan keuntungannya. Menampilkan 9 ramuan peringkat bumi di tangannya, dia melihat Jiang Chen dan menghela nafas. Meskipun distribusi ramuan peringkat bumi selesai, sepertinya tangan beberapa orang kosong seperti biasanya. Di mana yang disebut herbal peringkat bumi? Petik 2. Mu Gaoqi meringkuk bibirnya dan mengutuk pelan, bengkak. Wang Han menatap Jiang Chen. Sepertinya seseorang ingin bertaruh denganku sebelumnya. Apakah saya mengingat ini dengan benar? Jiang Chen tersenyum santai, untuk apa kamu bangga? Hidup berubah-ubah. Mungkin sebentar lagi, kamu akan memohon padaku untuk mengambil ramuan peringkat bumimu. Mendengar ini, Wang Han tertawa terbahak-bahak dan kemudian tiba-tiba meludah. Apa yang kamu tanam di siang hari bolong? Jiang Chen tersenyum diam-diam, dan tidak terus berdebat. Pada saat ini, suara Penatua Xiang Gan sekali lagi terdengar. Baiklah, kami telah selesai mendistribusikan herbal peringkat bumi. Selanjutnya adalah pertunjukan yang sebenarnya. Begitu kita mencapai level ketiga,
semua orang harus sangat berhati-hati. Perilaku gegabah tidak akan ditoleransi. Siapapun yang memengaruhi panen herbal peringkat langit akan menjadi pendosa abadi dari Myriad Domain. Penatua Xianggan mengeluarkan pengingat sebelumnya, dia tidak akan memaafkan setiap penyimpangan perhatian pada saat ini. Wajah penuh ketegangan, semua orang mengangguk. Meskipun mereka semua senang membagi ramuan peringkat bumi, itu hanya makanan pembuka. Hidangan utama ada di altar tingkat ketiga. Meskipun kelompok itu masih berada di platform kedua, mereka sudah bisa merasakan konsentrasi kekuatan roh yang kaya jatuh dari tingkat ketiga. Suasana semacam ini seolah-olah udara sunyi dan suci melewati sungai ruang dan waktu, bepergian langsung dari zaman kuno. Seolah dengan saling pengertian yang tak terucapkan, semua orang tetap diam saat mereka berjalan menuju lapisan ketiga altar. Ratusan anak tangga batu itu seperti jembatan dari zaman sekarang ke masa lampau, semua orang merasa tenggelam dalam atmosfer, seolah-olah mereka sedang melakukan ziarah suci. Hanya pikiran Jiang Chen yang setenang air. Dia telah membuka mata Tuhannya sepenuhnya dan menghabiskan waktunya mengamati altar misterius ini. Meskipun dia juga tahu bahwa tingkat ketiga akan memiliki ramuan peringkat langit, dia memiliki perasaan bahwa hal-hal yang paling penting dan berharga di altar kuno ini mungkin bukan ramuan peringkat langit sama sekali. Bab 589, Penampilan Ramuan Roh Peringkat Langit. Altar tampak sakral dan bermartabat di peron ketiga, memandang segala sesuatu dari posisinya di atas. Pada saat kerumunan itu menginjakkan kaki di peron ketiga, mereka merasakan gelombang kehadiran kuno menyapu mereka. Altar telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Rasa kehancurannya yang kental menanamkan dorongan pada mereka yang berkumpul untuk berlutut di altar. Meskipun bertahun-tahun, butiran pasir dari sungai waktu telah meninggalkan sedikit pun di altar. Bahkan setitik debu pun tidak menghiasi permukaannya. Seolah-olah seseorang telah membersihkannya setiap hari. Namun, semua orang yang hadir tahu betapa mustahilnya anggapan itu. Kebun ramuan kuno dibuka tetapi sekali dalam 3.000 tahun. Tidak ada seorang pun yang bisa datang hari demi hari untuk membersihkan altar. Namun demikian, tidak ada tanda-tanda waktu yang telah berlalu terlihat di altar. Seolah-olah bertahun-tahun yang tak terhitung hanya meninggalkan perasaan sunyi, dan tidak ada yang lain. Jiang Chen berdiri di belakang kerumunan, bukan riak emosi yang terlihat di wajahnya, tetapi gelombang besar melonjak di hatinya. Ketika dia menginjakkan kaki di peron ketiga, dia merasakan semacam hubungan dengan kehadiran ini. Tetapi ketika dia menganalisisnya lebih jauh, dia menyadari bahwa hubungan lemah yang tidak diketahui ini tampaknya bukan antara dia dan taman kuno, tetapi antara altar dan pedang tanpa nama di punggungnya. Penemuan ini membuat Jiang Chen cukup tercengang. Dia selalu tahu bahwa pedang berharga ini luar biasa. Meskipun dia menggunakannya untuk melawan musuh, teknik pedang, pemisah arus laut luas, tidak benar-benar pada level yang cukup tinggi untuk benar-benar menggali potensi pedang itu. Dia hanya memanfaatkan permukaan paling sederhana dari kemampuannya, tetapi yang paling membingungkannya adalah bahwa Jiang Chen telah memperoleh pedang ini dari Kerajaan Timur, ketika penyelenggara kedua percobaan naga tersembunyi Du Ruhai telah ditangkap dan rumahnya disegel. Putri Gouyu juga hadir, dan dia hampir tidak mengambil apa-apa, hanya pedang sederhana ini. Dan sekarang, dia tiba-tiba menemukan petunjuk tentang itu di altar ini. Meskipun koneksi ini samar-samar, Jiang Chen sangat sensitif dan dengan jelas memahaminya. Pedang dari Kerajaan Timur dan altar suci di dalam Gunung Rippler meraj dari Myriad Domain. Apa hubungan antara keduanya? Jiang Chen bahkan tidak bisa mulai memperkirakan jawabannya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir, tetapi pada satu hal dia yakin, dan itu adalah bahwa keduanya memiliki kesamaan. Bahkan jika mereka tidak terhubung secara langsung, mereka pasti terhubung secara tidak langsung. Adapun mengapa pedang itu sampai ke tangan klan Du dan kilaunya memudar, mengaburkan pancaran indah yang seharusnya dimilikinya, ini adalah misteri kuno yang tak seorang pun bisa memecahkannya. Jiang Chen tidak secara lahiriah mengungkapkan penemuannya, tetapi diam-diam mengamati altar. Ada 12 pilar bundar ke altar yang menjulang tinggi, dengan rune kuno yang sangat dalam diukir di setiap pilar. Semuanya membentuk satu kesatuan yang sempurna bersama dengan 12 pilar. Kubah mesbah berada di puncak pilar, dengan piktograf yang bahkan lebih hidup tertulis di dalamnya. Meskipun cukup pemandangan, tidak ada yang tahu apa artinya. Altar ini terlihat sederhana dan terlihat sekilas, tetapi kehadiran yang khusyuk dan suci itu membuat semua orang tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka.
Jiang Chen melihat dari dekat dan mencatat langkah-langkah yang terbuat dari batu giok putih di sekitar altar, dengan riak yang berkilauan masuk dan keluar dari keberadaan di sekitar tangga batu giok. Jiang Chen mengakui itu sebagai formasi yang sangat kuat. Tampaknya meskipun altar telah lapuk selama bertahun-tahun, batasannya belum memudar. Ini berarti untuk mengatakan bahwa bagian dalam altar adalah area terlarang, tidak boleh dimasuki. Riak berkilauan tampak selembut air, tetapi Jiang Chen yakin bahwa bahkan jika Penatua Xiang Gan menerobos masuk, dia akan langsung dibantai oleh formasi. Penatua Xiang Gan mengamati pinggiran altar sebentar dan menunjukkan sedikit tatapan serius. Semuanya hati-hati, jangan salah masuk. Berhati-hatilah agar tidak dihancurkan oleh formasi. Petik 2. Penatua Xiang Gan adalah seseorang yang mengenali nilai dari apa yang menatap wajahnya. Semua orang tersentak dengan perhatian serius, tetapi mereka juga tidak ada di sini untuk altar. Meskipun altar itu sangat suci, sekilas terlihat bahwa itu kosong, tidak ada barang berharga di dalamnya. Oleh karena itu, setiap orang merasa bahwa mezbah itu hanya untuk pemujaan. Itu mungkin memiliki arti khusus di zaman kuno, tetapi tidak banyak artinya sekarang bagi mereka. Namun, Penatua Xiang Gan masih mendekat, dengan penuh hormat, dan membungkuk hormat ke arah altar. Oh Dewa Kuno, kami hanyalah orang yang lewat dari Myriad Domain. Kami tidak berani menodai altar, tetapi hanya ingin memohon beberapa ramuan roh langit untuk masa depan Myriad Domain. Kami berdoa agar para dewa tidak menyalahkan kami karena melakukannya. Petik 2. Para tetua lainnya juga maju untuk memberi hormat. Meskipun tidak ada yang tahu apakah ada gunanya ritual ini, semua orang merasa lebih nyaman setelah melakukannya. Ada pancaran kekuatan roh yang menyelimuti keempat sudut di sekitar altar, tetapi di antara mereka, orang masih bisa melihatnya sekilas, ramuan roh peringkat langit. Ada 3 herbal peringkat langit di setiap bidang tanah, membuat total 12. Penatua Tanlang dari Sekte Tristar langsung menghela napas lega. Sektenya menduduki peringkat ke-6 dari lotere, jadi jika jumlah total ramuan roh bukan kelipatan 6, itu akan menjadi kerugian bagi sektenya. Tapi karena ternyata begitu, setiap sekte besar akan dapat menerima 2 herbal peringkat langit. Tapi sekarang Penatua Xiang Gan yang sedikit sedih. Karena ada 12 herbal, tidak ada tambahan apapun yang bisa dihilangkan oleh katedral agungnya. Jika ada 13, maka mereka akan bisa mengambil satu lagi. Tapi karena itu genap 12, semua orang akan menerima jumlah yang sama. Namun, dia tidak terlalu tertekan karena ada 2 herbal peringkat langit yang diperuntukkan baginya. Dia terkekeh, aturan yang sama berlaku. Katedral Agung saya memilih pertama. Karena ada 12, setiap sekte akan menerima 2. Itu adil. Penatua Wu Hen adalah orang yang memainkan kartunya dekat dengan dadanya, tetapi dia tidak bisa tidak merasa tersentuh saat melihat tanaman herbal peringkat langit. Dia mengejar Jiang Chen begitu lama hanya untuk ramuan peringkat langit, kan? Tapi sekarang, ada 12 di depannya. Dan dari mereka, 2 akan datang ke sektenya. Namun, ada medan kekuatan-kekuatan roh di sekitar tumbuhan roh, jadi butuh beberapa usaha untuk memanennya. Tetapi dengan kekuatan para pembudidaya alam bijak yang hadir, meskipun akan membutuhkan sedikit waktu untuk menerobos medan gaya, itu masih merupakan taruhan yang pasti. Satu-satunya bagian yang sulit adalah melakukannya tanpa merusak ramuan roh. Jika tidak, mereka akan dengan mudah menembus medan gaya dengan kekuatan kasar hanya dengan beberapa pukulan. Jiang Chen melihat pengelompokan kelas berat bersama-sama dan tidak melangkah maju untuk terlibat. Dia mulai berjalan menuruni peron tingkat ketiga. Ketika Mu Gaoqi dan Ling Bier melihatnya melakukannya, mereka menjadi penasaran. Kakak Chen, kemana kamu akan pergi? Mu Gaoqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Chen melambaikan tangannya, saya akan melihat-lihat di lantai 2, kamu hanya bisa tinggal di sini. Petik 2, meskipun tindakan Jiang Chen agak aneh, tidak ada yang memperhatikannya pada saat kritis ini. Bahkan Wang Han hanya menyeringai menghina saat melihat Jiang Chen turun ke lantai 2. Apa ada yang salah dengan otaknya? Apakah dia berharap ada sesuatu yang tertinggal di lantai 2? Tidak mungkin ada yang tertinggal setelah begitu banyak pembudidaya alam bijak menyapu daerah itu. Wang Han mungkin telah mengikuti Jiang Chen turun di lain waktu, tapi sekarang ramuan roh peringkat langit akan muncul, tidak mungkin dia ingin ketinggalan pertunjukan. Oleh karena itu, setelah dia menjentikkan pandangan menghina pada punggung Jiang Chen yang semakin berkurang, dia menarik kembali pandangannya dan mengalihkan perhatiannya ke herbal roh langit.
Jiang Chen tiba di peron kedua dan menemukan sudut yang relatif lebih tenang, mengeluarkan Skywave Cauldron dan setumpuk ramuan roh dari cincin penyimpanannya pada saat yang bersamaan. Ini adalah ramuan yang dia kumpulkan setelah menginjakkan kaki di pulau itu. Hampir semua jenius muda telah dengan marah menyerbu ramuan roh saat itu, kecuali Jiang Chen. Dia telah menargetkan tumbuhan yang sangat spesifik, sebuah langkah yang telah menimbulkan kejutan dari Penatua Wu Hen. Tapi tidak ada yang tahu mengapa Jiang Chen melakukannya, dan sekarang dia mengambil obat herbal yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Secara alami, dia memiliki kegunaannya untuk mereka. Sejak dia tiba di tepi danau bersama semua orang, dia merasa bahwa lingkungan di sekitar danau itu agak istimewa. Kabut berwarna-warni di atas danau telah menarik perhatiannya. Ketika dia menginjakkan kaki di pulau itu, kehadiran yang tersembunyi di dalam kabut berwarna pelangi telah membuatnya semakin yakin bahwa miasma bersembunyi di dalam kabut berwarna yang tampak indah ini, dalam interaksi kekuatan roh berwarna pelangi. Kabut asap adalah miasma kebingungan surgawi. Meskipun benar-benar berbeda dari yang menimpa ayah Lingbier, itu hanya lebih kuat darinya dan tidak lebih lemah. Kerumitan di dalamnya berlipat ganda dibandingkan dengan kerumitan yang dialami ayah Lingbier. Jiang Chen telah berjaga-jaga di sepanjang jalan, dan dia menyimpulkan bahwa miasma ini kemungkinan besar sengaja ditinggalkan oleh tokoh besar yang telah menciptakan kebun ramuan kuno. Sederhananya, itu adalah ujian. Jika seseorang bisa merasakan miasma, mereka juga akan tahu bahwa akan ada obat yang sesuai untuk itu di pulau itu. Ini adalah skema besar hidup dan mati. Ada kematian dalam hidup, dan hidup dalam kematian. Tetapi selain Jiang Chen, mata semua orang tertuju pada ramuan roh di pulau itu, dan tidak ada yang mengerti rencana ini. Hanya Jiang Chen yang mendeteksi keganjilan sekecil apapun ketika dia tiba di dekat danau. Ditambah dengan pengalaman sebelumnya di kehidupan masa lalunya, itu dengan cepat memungkinkan dia untuk melihat melalui skema hidup dan mati ini. Ramuan roh yang dia petik justru yang bisa melawan miasma. Dan sekarang, dia akan memanfaatkan waktu semua orang begitu sibuk memanen ramuan roh di atas untuk memperbaiki penawarnya di tingkat kedua. Bab 590, apakah Jiang Chen gila? Jiang Chen memiliki resep dan bahan-bahan yang diperlukan, yang telah dia panen di kebun ramuan kuno, untuk meramu penawarnya. Sederhananya, tidak mungkin penangkal lain untuk miasma khusus ini diproduksi di pulau ini. Begitu dia selesai memperbaiki penawarnya, tidak peduli berapa banyak ramuan peringkat langit dan peringkat bumi yang diperoleh orang lain, distribusi akhir masih terserah padanya. Jika mereka tidak bekerja sama, Jiang Chen tidak akan keberatan, secara tidak sengaja, menjatuhkan penawarnya ke dalam danau. Hanya anggota dari sektenya yang bisa mengandalkan kebaikannya. Jelas sekali pulau ini penuh dengan keanehan dengan batasan yang tampaknya ada di sekelilingnya. Namun, satu-satunya fungsi pembatasan ini adalah untuk menakut-nakuti orang. Mereka yang bergerak dengan hati-hati dan sabar tidak akan menemukan nyawa mereka dalam bahaya di kebun herbal, karena kekuatan membunuh dari formasi telah berkurang. Ini juga alasan mengapa sekte bisa memasuki pulau itu. Namun, seseorang jelas tidak bisa datang dan pergi sesuka hati di pulau ini. Formasi itu hanyalah beberapa tes sepele di permukaan. Ujian sebenarnya adalah skema hidup dan mati yang cerdik ini yang disembunyikan dengan sangat baik. Pulau ini dimaksudkan untuk dinikmati oleh para ahli pil, jadi skema hidup dan mati jelas untuk menguji pengetahuan pil mereka. Jika mereka tidak dapat mengetahui keberadaan tes ini, atau tidak memiliki pengetahuan tentang cara mengatasinya, mereka sama sekali tidak ditakdirkan untuk menikmati kekayaan pulau ini. Bagaimanapun, hidup dan mati diatur oleh takdir. Mereka yang akhirnya diracuni oleh miasma kebingungan surgawi dan tewas di sini tidak pantas mendapat simpati. Faktanya, kelas berat yang merancang skema hidup dan mati ini telah meninggalkan banyak solusi untuk hidup. Sejumlah besar bahan yang diperlukan untuk membuat penangkal miasma ditanam di dalam ladang ramuan roh. Jika seorang ahli tingkat Raja Pil memperhatikan miasma hanya setelah mereka meninggalkan pulau, mereka masih bisa menggunakan ramuan yang sebelumnya mereka panen untuk memperbaiki penawarnya. Dari sini menjadi jelas pencipta pulau ini mengerti betul bahwa siapapun yang memasuki pulau ini, mereka akan menyapu bersih tempat itu. Dalam prosesnya, mereka akan mendapatkan semua ramuan yang diperlukan untuk meramu penawarnya. Skema hidup dan mati ini menggambarkan konsep, mati dalam hidup dan hidup dalam kematian. Poin kuncinya adalah untuk melihat apakah mereka yang memasuki pulau memiliki persepsi dan pemahaman yang diperlukan.
Ternyata dari sekian banyak yang masuk, hanya satu yang memiliki semua kualitas tersebut, yaitu Jiang Chen. Dia menyadari hal ini dan membuat rencana yang sesuai. Ini adalah alasan dia acuh tak acuh tidak peduli bagaimana, ahli, membagi herbal peringkat langit dan bumi. Jiang Chen tidak merasa sedih sama sekali ketika karakter kecil Wang Han itu membual. Faktanya, semakin banyak herbal peringkat bumi, semakin baik baginya. Ini juga alasan dia bersedia untuk terus bertaruh dengan Wang Han. Jiang Chen mengerti dengan jelas, bahwa sama berharganya dengan herbal peringkat langit dan peringkat bumi, mereka tidak seberharga kehidupan itu sendiri. Mu Gaoqi sangat tidak puas dengan metode distribusi dan merasa bahwa Istana Pedang Suci sengaja menekan Istana Pil Regal. Jiang Chen, di sisi lain, tetap tenang dan memberitahu Mu Gaoqi bahwa distribusi akhir masih belum jelas. Ketika Wang Han memamerkan herbal peringkat buminya, Jiang Chen dengan santai menyebutkan Wang Han akan memohon padanya untuk menerimanya nanti. Pada setiap titik itu jelas bahwa semuanya berada dalam perhitungan Jiang Chen. Penawarnya sendiri tidak sulit untuk disempurnakan. Kesulitannya adalah melihat melalui skema hidup dan mati ini dan menemukan ramuan yang benar dari berbagai bidang. Jiang Chen selesai memperbaiki lebih dari 100 pil penawar sekitar 4 jam kemudian. Setelah dengan santai meletakkan pil dan kuali pil, dia dengan tenang berjalan kembali ke tingkat ketiga. Pada saat ini, distribusi herbal peringkat langit hampir berakhir. Melihat Jiang Chen menaiki tangga batu, Mu Gaoqi buru-buru datang. "Kakak Chen, mengapa kamu baru datang sekarang?" Dia menghela nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Herbal peringkat langit benar-benar luar biasa. Setiap satu dari mereka luar biasa. Mereka sepertinya masih hidup. Kekuatan roh itu benar-benar." Mu Gaoqi tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan mereka. Jiang Chen memahami penampilannya yang terpesona. Ramuan peringkat langit benar-benar terlalu langka di myriad domain. Sekali setiap 100 tahun beberapa dari mereka akan muncul. Dan bahkan ketika mereka melakukannya, mereka tidak akan dilelang. Mereka disimpan oleh para ahli tingkat atas yang bisa mendapatkannya. Hari ini adalah pengalaman yang membuka mata bagi generasi muda. Tentu saja, ada pengecualian. Ramuan peringkat langit ini sangat berharga bagi Jiang Chen saat ini, tetapi dalam kehidupan masa lalunya, setiap gulma acak di taman belakang Istana Surgawi lebih berharga daripada ramuan peringkat langit dari alam sekuler. Yang lain memperlakukan ini sebagai pengalaman yang membuka mata, sedangkan Jiang Chen memikirkan nilai praktis herbal peringkat langit. Distribusi ramuan berjalan dengan lancar, sekte peringkat kelima bahkan tidak berani berpikir untuk mengambil bagian. Membiarkan mereka berpartisipasi dalam distribusi herbal peringkat bumi sudah sangat murah hati. Jika mereka memiliki begitu banyak pemikiran untuk mengambil herbal peringkat langit, mereka mungkin harus memuntahkan herbal peringkat bumi yang telah mereka peroleh. Meskipun sekte peringkat kelima iri, mereka cukup sadar diri dan tidak berani membuat keributan atau menunjukkan emosi tamak. Setelah kelompok selesai membagikan ramuan peringkat langit, mereka tampaknya tidak menemukan hal lain yang istimewa di sekitar altar. Matahari sudah terbenam di cakrawala, jadi semua orang memutuskan untuk berkemah di pulau itu pada malam hari dan pergi keesokan harinya. 12 herbal peringkat langit, 400 herbal peringkat bumi, dan ramuan suci sejati yang tak terhitung jumlahnya. Panen ramuan di pulau itu jauh melebihi perkiraan semua orang. Sekte-sekte besar sangat gembira. Hanya Penatua Wu Hen tidak berbagi dalam kegembiraan semua orang, ramuan peringkat langit Jiang Chen di pikirannya. Setelah berjalan menyusuri altar, mereka menemukan tempat untuk mendirikan kemah di peron pertama. Setiap sekte menjaga jarak dari yang lain karena mereka khawatir tentang masalah apapun yang mungkin muncul. Lagi pula, mereka saat ini berada di masa yang luar biasa karena semua orang memiliki herbal peringkat langit dan peringkat bumi yang berharga. Mereka semua waspada terhadap orang-orang yang menyimpan pikiran jahat. Meskipun Penatua Wu Hen siap untuk bergerak melawan Jiang Chen, dia tidak dapat menemukan celah karena semua orang dalam siaga tinggi. Dia dengan paksa menahan keinginannya. Kita masih punya 2 hari lagi. Selama Jiang Chen tidak meninggalkan Gunung Rippler Mirage, aku masih punya kesempatan. Selain itu, Penatua Wu Hen yakin klaim Wang Han bahwa Jiang Chen telah memperoleh lebih dari 1000 rumput sage Flatgling adalah benar. 1000 rumput sage Flatgling hampir sebanding dengan ramuan peringkat langit tunggal. Lagi pula, di myriad domain, permintaan akan pil sage heroik jauh melebihi pasokannya. Malam yang tenang berlalu. Pagi-pagi keesokan harinya,
semua orang kembali ke tepi pulau, dan mereka menunggu lapisan kabut menyebar. Baiklah, kabut danau hampir menghilang. Semuanya, bersiaplah untuk pergi, kata Penatua Siang Gan dari Katedral Agung. Benar, mari kita pergi secepat mungkin. Saya selalu merasa bahwa pulau ini agak aneh. Jika kita tidak pergi, hatiku akan selalu 6 dan 7, Tan Lang dari Sekte Tristar menindaklanjuti. Kamu juga merasakannya. Penatua Chen sedikit terkejut. Para tetua senior saling memandang dengan kecewa. Jelas, semua orang merasakan perasaan tidak menyenangkan yang samar-samar ini, tetapi tidak ada yang menyebutkannya sampai sekarang karena mereka tidak dapat membedakan apa itu. Mereka sekarang menyadari bahwa mereka semua berbagi perasaan ini. Penatua Wu Hen mencibir, siapa yang peduli betapa aneh atau tidak menyenangkannya itu. Selama kita pergi, apa hubungannya dengan kita? Ramuan peringkat langit itu bukan ilusi, itu yang terpenting. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Ayo pergi. Saat semua orang berubah menjadi seberkas cahaya yang berjalan ke tepi danau, Jiang Chen dengan enggan melihat kembali ke pulau itu. Dia agak tidak mau meninggalkan pulau karena dia masih ingin tahu apa hubungan antara altar surgawi dan pedang di punggungnya. Tapi dia tidak bisa dengan hati-hati menjelajahi altar dengan begitu banyak orang di sekitarnya. Dia hanya bisa pergi dengan orang lain untuk saat ini. Lagi pula, masih ada 2 hari lagi. Jiang Chen telah memutuskan dia akan mencari alasan nanti untuk kembali mencari petunjuk. Selain Jiang Chen, semua orang gugup. Mereka tidak bersantai sampai kaki mereka menyentuh pantai lagi. Setelah mendarat di pantai, Penatua Siang Gan melihat sekeliling. Baik, kebun ramuan kuno adalah penemuan yang bagus. Mulai sekarang kita akan berpisah, jadi berhati-hatilah dengan barang berhargamu. Hati seorang pria tidak dapat diprediksi. Jika kecelakaan terjadi dalam 2 hari tersisa, Anda hanya akan menyalahkan diri sendiri. Petik 2. Arti Penatua Siang Gan sangat jelas. Setiap orang harus kembali ke kelompok asalnya. Jika ada sekte yang dirampok atau dikomplotkan oleh orang lain, mereka hanya bisa pasrah pada nasib dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Semua orang memahami fakta ini dan banyak yang telah memutuskan bahwa mereka akan segera menemukan matriks transportasi dan menghancurkan jimat mereka yang kembali setelah meninggalkan taman ramuan kuno. Mereka telah memperoleh panen yang besar dan tidak peduli dengan ramuan roh di luar taman ini. Pada saat genting ini, mereka seharusnya tidak bijaksana dan bodoh. Tidak ada yang ingin mengambil biji wijen hanya untuk kehilangan semangka. Semua orang dipenuhi dengan kekhawatiran dan akan berangkat, ketika mereka tiba-tiba mendengar suara dari jarak jauh. Mohon tunggu. Suara ini tidak terduga karena semua orang sibuk dan tidak mau membuang waktu mengobrol. Mereka menoleh ke arah suara itu dan melihat Jiang Chen dengan acuh tak acuh berdiri di tepi danau, tampaknya memandang rendah mereka semua. Wang Han mencibir, apa sekarang? Omong kosong apa lagi yang ingin dikentut oleh anak sepertimu? Tidak memberikan Wang Han sekilas, Jiang Chen samar-samar tersenyum dan melihat pemimpin masing-masing sekte. Tuan-tuan, bukankah sudah waktunya untuk membahas masalah distribusi herbal peringkat bumi dan langit? Pertanyaan Jiang Chen mengejutkan semua orang dan ekspresi mereka mewakili pikiran mereka dengan sempurna. Apakah bocah itu sudah gila? Penatua Chen mengabaikan Jiang Chen dan malah berbalik ke arah Penatua Yun Ni dengan senyum mengejek. Dia dengan dingin bertanya, Yun Ni, apakah anak ini dari Istana Regal Pilmu menjadi gila karena sakit hati?